Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah Domba Kecil Sekolah Minggu Sola Gracia. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, tetapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa yang akan dibawakan oleh Kak Damai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari malam hari hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Kami anak-anak-Mu telah duduk siap mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau bukakan hati pikiran kami, supaya kami bisa menerima dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Inilah setiap doa kami Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat satu lagu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Adik-adik semuanya berdiri ya. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita ulangi lagu ini dari awal. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gonggang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Masih semangat adik-adik semuanya? Kita akan mengangkat satu lagu pujian lagi dengan judul Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap. Saya laskar Kristus, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap. Saya laskar Kristus, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Baiklah adik-adik, kita akan masuk ke daerah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan. Kita angkat pujian kita lingkupi.
Mari kita ulang pujian kita lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita angkat pujian kita. Lingkup-lingkup. Dengan kuasa-Mu Di saat badai bergelembara, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan Raja kami, sayang besar di dalam hidup kami. Kami sembahyang puji kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima pujian kami, kami tinggikan glory bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku
Kita ulangi lagu ini dari awal ya adik-adik. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, katakan penolong, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan, Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah Sekolah Minggu GBI Sola Gracia. Senang sekali Abang bisa bertemu lagi dengan adik-adik walaupun masih secara virtual. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran firman Tuhan tentang perjalanan Yosua. Gimana? Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman yang akan disampaikan menjadi firman yang menguatkan kami, menjadi anak-anak yang lebih baik dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan, haleluya, amin. Nah, baik adik-adik, kita seperti yang Abang bilang di awal tadi, minggu lalu itu sudah dibahas oleh kakak-kakak terkait banyak hal ya. Minggu kemarin siapa yang cerita ya? Ya, pokoknya adalah Bang. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Nanti kita akan baca. Tapi Abang mau ngasih tahu dulu bahwa ada yang belum kenal Yosua?
Belum bang, abangnya Bang Yoyo ya, bukan Yosua yang itu ya. Tapi Yosua dalam tokoh Alkitab. Jadi Yosua adalah seorang tokoh yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Jadi Musa itu udah tua, udah 120 tahun, nggak masuk ke tanah perjanjian, digantikanlah oleh seorang yang bernama Yosua. Abang akan bacakan dulu ayat pertama, Yosua pasal 1 ayat 1. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, itu ayat 1 dan ayat 2. Jadi Musa, tadi abang udah bilang bahwa Musa itu mati karena udah tua lalu digantikan oleh Yosua. Tapi adik-adik, Musa ini kan udah memimpin umat Israel itu udah jauh sekali perjalanannya. Udah berpuluh-puluh tahun mereka sama-sama dengan Musa. Orang Israel lihat gimana Musa melakukan mukjizat, gimana Musa berani melawan Firaun, gimana Musa dipakai Tuhan dahsyat untuk mendatangkan tulah-tulah yang juga dibahas Bapak Gembala dalam khotbah ibadah raya. Nah, tentu ada beban. Gimana ya rasanya? Aku bisa nggak ya dalam hati Yosua pada saat itu? Kira-kira aku bisa nggak ya menggantikan Musa? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar sama-sama. Topiknya adalah Yosua merebut tanah Kanaan, tapi abang mengubahnya menjadi menggapai janji Tuhan. Janji Tuhan kok digapai bang? Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, jadi tadi Musa sudah mati, digantikan oleh Yosua, tapi bebannya berat. Ya, bebannya berat sekali nih. Karena Musa itu udah memimpin lama sekali, tapi tiba-tiba ada anak-anak muda seusia Yosua yang menggantikannya, mimpin orang-orang Mesir, orang-orang Israel yang banyak sekali itu. Tentu Yosua minder. Tapi adik-adik, Tuhan menguatkan Yosua. Tuhan kasih sebuah janji kepada Yosua. Di ayat ketiga, coba kita baca Yosua pasal 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon dan sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seumur hidup ya, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dikatakan Tuhan menguatkan Yosua bahwa bilang gini, kayak mana aku menyertai Musa, kayak gitu tuh Yosua, aku akan sertai kau. Tapi Yosua tetap mikir, bisa nggak ya? Jangan-jangan nanti orang Israel pas aku mimpin, ayo semuanya berdiri, kita akan jalan. Tiba-tiba ada nanti yang ngomong, alah siapa sih nyuruh-nyuruh, alah kamu masih muda, sok-sokan mau mimpin, diremehkan, direndahkan karena usianya yang, ya kalau Musa mungkin karena udah tua jadi punya wibawa dan orang-orang lihat mukjizat-mukjizat yang dikerjakannya. Tapi kalau Yosua mungkin orang belum lihat. Jadi Yosua makin minder. Tapi dia ingat, tapi dia tahu Tuhan menjanjikan sesuatu, memberikan kekuatan kepada dia. Nah, gimana caranya supaya Yosua menjadi kuat dan kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menggapai janji Tuhan itu? Kakak punya cerita. Jadi ada 2 orang petani. Yang pertama namanya Pak Adi, yang kedua namanya Pak Krisdianto. Ya. Pak Adi ini dan Pak Krisdianto ini bersebelahan tinggalnya. Waktu itu musim lagi panas sekali. Waduh, musim panas ini nggak cocok ini untuk nanam. Kalau panas-panas gini, kayaknya susah nih, kita harus siramin terus, airnya gimana dan lain-lain. Pak Krisdianto ini tenang-tenang aja. Udahlah, kita tunggulah musim hujan dulu. Paling juga 2 minggu lagi, paling juga 3 hari lagi. 3 hari ditunggu Pak Krisdianto, tidak hujan ya. Mungkin 2 hari lagi nih. Lihatnya langit. Masih panas sekali sih, tapi kayaknya 2 hari lagi ini bisa ini. Ditunggunya 2 hari lagi, masih belum ada hujan.
Ditunggunya lagi. Tapi Pak Adi begitu dia lihat, waduh nih udah mau habis nih uang kita nih. Kita harus menanam lagi tapi matahari panas banget. Gimana caranya ya? Ya udah, sambil nunggu hujan dia bersihin ladangnya. Dipotongnya rumput, digemburkannya tanah, dicangkulnya, dibersihkannya semuanya. Supaya apa? Nanti ketika hujan datang dia siap. Jadi ketika hujan datang ya udah semuanya udah siap. Dia tinggal tenang-tenang aja. Dia duduk, Pak Kris ini lihat Pak Adi, ngapain bro? Panas bro, mending di sini aja duduk dulu. Ini ada teh gelas sama jas jus. Minum aja dulu. Tapi Pak Adi ini kerja terus. Padahal hari panas banget. Iya kan? Akhirnya musim hujan datang. Musim hujan datang, Pak Adi yang sudah siap tadi cuman perlu menanam doang, udah selesai ditanamnya, dirapikannya, udah dia di rumah aja. Musim hujannya mungkin selama berapa hari. Pak Krisdianto yang dari tadi itu bersantai-santai ketika musim hujan, hujannya lebat dan lain-lain, baru mau merapikan, baru mau membersihkan, baru mau nyari di mana kemarin cangkul ya. Kemarin di mana ya cangkul letaknya ya? Waduh, benih juga belum disiapin. Waduh, rumputnya udah panjang, udah gondrong ini. Kayak rambut kakak Novi misalnya kan, rumputnya udah panjang-panjang ya kan. Terus, waduh gimana ini? Baru mau disiapin. Padahal harusnya dia punya waktu tadi. Nah, itu contohnya bahwa kita harus menggapai janji Tuhan. Maksudnya gimana bang? Bukankah tadi Tuhan ngomong ke Yosua? Yosua ini udah takut, tiba-tiba dikasih Tuhan janji. Terus apa yang perlu digapai sama Yosua? Kata kuncinya adalah supaya kita bisa menggapai apa yang Tuhan janjikan itu. Janji itu butuh timbal balik. Kalau misalnya dibilang, Alfon, kalau kamu naik kelas nanti, mama beliin roti Hoya. Hah iya, 2 kardus. Kamu habisin sendiri. Tapi bisa nggak Alfon, mamanya udah janjiin ke Alfon misalnya. Tapi bisa nggak Alfon dapat kalau Alfon nggak naik kelas misalnya. Kalau Alfon malas-malas terus nggak naik kelas, kira-kira janjinya dapat nggak ya? Nggak dapat. Boro-boro roti Hoya. Waduh, itu Alfon nangis-nangis. Jadi janji itu kalau Tuhan bilang, tenang Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertaimu. Iya kan? Tapi Yosuanya main-main, tenang-tenang, takut nggak berani. Tetap ada sesuatu yang harus dilakukan Yosua supaya janji Tuhan itu digenapi. Apa itu? Di ayat yang ke-6, 7, 9, dan 18. Tapi abang bacakan ayat 6-nya aja. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Oke, sampai situ ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini kalau dibaca lagi ada lagi nih ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai nanti ke ayat 18 pasal ini ditutup dengan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi untuk mencapai janji Tuhan itu supaya keadaannya kan sulit nih. Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku ada sama-samamu Yosua, tenang aja. Kalau Tuhan sudah sama-samamu, semuanya pasti diurus. Oke, kalau udah kuat dan teguh hatinya gimana dong? Apakah cukup cuman satu itu aja bang? Kalau cuman kuat dan teguh hati. Kunci kedua adalah ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kuncinya supaya Yosua bisa seperti Musa memimpin bangsa Israel dengan baik. Kata kuncinya tadi Tuhan bilang supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Gimana caranya? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ada lagu ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Terus dibilang renungkan siang dan malam. Oh, paginya ngapain bang? Paginya baca Alkitab. Supaya kita bisa merenungkan siang dan malam. Gimana maksudnya bang? Iya, jadi baca Alkitab pagi-pagi. Supaya siang dan malam bisa direnungkan. Renungkan ini gimana bang? Waktu kita
melakukan kegiatan sehari-hari, kita bisa ingat apa yang kita baca tadi pagi. Kalau nggak dibaca Alkitabnya pagi-pagi, gimana mau merenungkan siang dan malam? Apa yang mau direnungkan? Yang direnungkannya, aduh, ini Naruto episode berapa sekarang ya? Boruto ya? Kemarin kayaknya sedih ya episodenya. Waduh, ini SpongeBob gimana ya? Waduh, ini Adit dan Bang Jarwo gimana ya? Yang direnungkan yang lain, karena Alkitab nggak pernah dibaca. Jadi kunci keberhasilan Yosua yang disuruh Tuhan adalah gimana Yosua supaya bisa menggapai janji Tuhan. Kuncinya cuman 2. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Gimana caranya bisa kuat dan teguh hatinya? Kunci kedua adalah jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Kapan terakhir adik-adik baca Alkitab? Apakah sekarang karena udah ibadah online terus pas abang bilang kita buka pasal segini, lalu Bang Steve tampilkan ayat, tinggal baca doang di layarnya? Jadi Alkitabnya nggak pernah dipegang. Nggak sempat bang, kami belajar, kami sekolah, masa nggak sempat? Kalau adik-adik bisa nonton TV misalnya sampai berapa jam, masa nggak bisa dipotong 15 menit aja untuk baca Alkitab? Jadi kuncinya adik-adik supaya kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang menggapai janji Tuhan, yang bisa menerima janji Tuhan. Ini kan adik-adik masih kecil nih, perjalanan masih sangat panjang. Dan kalau mulai sekarang aja kita udah taruh hidup kita ke Tuhan, nanti percayalah nggak ada bagian yang hilang dari hidup ini. Yakinlah seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua. Gimana caranya tadi? Waktu Yosua mengikuti pola yaitu setia kepada firman Tuhan, maka Tuhan menyertai dia seperti menyertai Musa. Kita hari-hari ini gimana caranya? Ya udah, kita tiru aja apa yang sudah dilakukan Yosua, berpegang pada firman Tuhan. Oke, abang rasa cukup untuk hari ini, untuk minggu ini. Gimana caranya supaya kita bisa merebut tanah Kanaan kita masing-masing, merebut mimpi, merebut cita-cita, merebut juara, merebut keberhasilan, menyenangkan orang tua dan lain sebagainya. Kuncinya cuman baca Alkitab dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Kita tutup dulu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk firman yang sudah kami dengar. Biar firman yang sudah hamba-Mu sampaikan bisa menjadi kekuatan, bisa membuat kami lebih semangat dalam menjalani hari, dan tentu saja membuat kami bisa berpegang kepada firman Tuhan, membaca Alkitab kami supaya kami tahu bahwa Tuhan punya janji yang baik untuk hidup kami. Untuk anak-anak-Mu yang masih kecil ini, kami yakin dan percaya semua sudah Tuhan siapkan. Sampai ketika kelak ke depan, masa depan kami sudah kami taruhkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua biar kami tetap sehat dalam menjalani sekolah, dalam menjalani kegiatan. Tuhan memberkati Papa dan Mama dan semua keluarga kami, supaya juga nanti sampai ketika pandemi ini bisa selesai, kami bisa kembali bertemu beribadah bersama-sama dengan teman-teman secara langsung. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa di minggu depan dengan abang-abang dan kakak-kakak yang lainnya, tentu dengan kisah-kisah Alkitab yang lebih dahsyat lagi. Abang titip salam dari jauh. Senang sekali kemarin beberapa waktu lalu kita udah ketemu. Harapan abang semua tetap sehat-sehat ya. Bye-bye, Tuhan berkati.